Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu ma ba'd. As'alullah subhanahu wa ta'ala an yamunna 'alaina bi'ilmin nafi' wa amalin shalih wa an yufaqqihana fid din wa an yaftaha lana futuhal arifin wa an yarzuqna al-ikhlasa fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan semoga kita semua termasuk ke dalam golongan umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali lagi bisa bertemu, berjumpa untuk kembali mengkaji kitab Lubbul Usul karya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Dan alhamdulillah dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala kita sudah masuk ke dalam pembahasan at-takhsis setelah minggu kemarin kita sudah selesai pembahasan al-am, ya. Kalau nanti ada materi-materi yang belum difahami, silakan untuk ditanyakan di grup, kita bisa diskusi di sana. Bahkan hal-hal yang tidak berkaitan dengan materi tapi ada ya bersinggungan, itu juga bisa kita diskusikan di dalam grup. Kita sekarang insya Allah akan masuk ke dalam bab at-takhsis, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. At-takhsis. At-takhsis. Takhsis itu adalah masdar dari kata khassasa yukhassisu takhsisan. Wazan fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Bermakna khassa. Ya. Jadi khassasa bermakna khassa, yaitu mengkhususkan. Ya. Apa itu taksis? Taksis itu qasrul ami ala ba'di afradihi. Taksis adalah qasrul ami, membatasi lafaz umum, ala ba'di afradihi, atas sebagian afrad, bagian-bagian dari umum. Jadi lafaz umum itu kan sebagaimana yang sudah dijelaskan adalah lafdun yastagriku as-salihah lahu bila hasrin. Lafaz umum itu kan lafaz yang mencakup semua bagian-bagiannya bila hasrin, tanpa batasan. Jadi ketika kita menyebutkan lafaz umum satu kali seperti al-insan, maka secara spontan, ya, secara sekaligus, maka bermakna al-insan itu mencakup semua jenis manusia yang ada di bawahnya. Maka ketika Allah mengatakan innal insana lafi khusrin, maka lafaz al-insan dalam ayat ini secara langsung mencakup semua jenis manusia, tercakup ke dalam ayat al-insan di sini. Nah, sedangkan at-takhsis itu adalah membatasi cakupan lafaz umum ini atas sebagian daripada apa yang dicakup oleh lafaz umum. Seperti dalam ayat tadi, al-insan itu kan berfaedah mencakup semua bagian-bagian di bawahnya. Semua jenis manusia tercakup di dalam lafaz al-insan. Nah, kemudian ayat setelahnya kan membatasi, mentaksis illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman, beramal solih, ya, saling menasihati dalam kesabaran dan kebaikan. Nah, maka keempat sifat ini atau keempat orang ini dikecualikan daripada cakupan keumuman lafaz al-insan. Nah, itulah makna taksis. Membatasi lafaz umum atas sebagian, ya, cakupan dari umum tersebut, atas sebagian daripada bagian-bagian umum. Al-insan umum, ya, dibatasi, ya, lafaz umum ini atas sebagian bagiannya, yaitu apa? Alladzina, yang beriman, beramal solih, orang yang saling menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Nah, itulah namanya apa? Taksis. Jadi mengecualikan sebagian apa yang dicakup oleh lafaz umum. Jadi di sini dikatakan qasrul am, ay qasru hukmihi. Jadi yang dibatasi itu adalah hukumnya, bukan cakupan lafadznya.
secara lafadznya al-insan itu tetap mencakup semua jenis manusia. Tetap. Ketika kita menyebutkan al-insan, ya lafadz al-insan itu mencakup semua jenis manusia. Jadi yang dibatasi ya itu adalah hukum yang dicakup oleh lafadz insan ini. Secara lafadz dia tetap umum, tapi hukum yang kemudian dicakup oleh lafadz insan ini dibatasi. Makanya di sini dikatakan qasrul ami ay qasru hukmihi, yaitu adalah membatasi hukum daripada cakupan lafadz umum. Ala ba'di afrodhi atas bagian afrodnya, bagian dari atau cakupan dari lafadz umum tersebut. Ay yukhassu bid-dalil, ya, itu dikhususkan dengan dalil. Seperti dalam kitab yang lain itu bi'an yukhassu bid-dalilin, seperti dikhususkan dengan adanya dalil. Kayak tadi dalam surat Al-Asr tadi, innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati, itu dibatasi dengan dalil lagi, ya. Fayakhruju al-'amu al-muradu bihi al-khususu, maka dikecualikan lafaz umum yang dimaksud dengannya adalah al-khusus. Jadi dikecualikan lafaz yang sudah dikhususkan tidak lagi masuk secara hukum kepada lafaz umum yang disebutkan. Nah, itu definisi taksis. Wa qabiluhu, dan lawan daripada taksis, wa qabiluhu domir hu-nya kembali kepada taksis. Wa qabiluhu ay at-taksisi. Jadi wa qabilu taksis, dan lawan dari taksis adalah hukum sabata yang telah tetap, telah ada, limuta'addidin untuk sesuatu yang banyak. Lafdhan secara lafaz. Ya, lawan dari taksis apa? Ya al-am. Karena lafaz umum itu kan lafaz yang digunakan untuk menetapkan hukum yang berlaku bagi banyak hal, bagi semua cakupan daripada lafaz umum. Lawannya umum apa? Ya taksis. Karena taksis hanya membatasi cakupan hukum yang dicakup oleh lafaz umum. Contoh pentaksisan itu seperti dalam ayat faqtulul musyrikin, ya, dalam surat At-Taubah ayat 5. Bunuhlah orang-orang musyrik. Kata al-musyrikin, ya, sebagaimana yang sudah kita jelaskan, itu adalah lafaz umum. Kenapa? Karena dia adalah isim jamak yang diberikan alif lam ta'rif. Maka berfaedah umum. Faqtulul musyrikina, bunuhlah orang-orang musyrik, maka semua jenis musyrik tercakup dalam ayat ini. Wa khusso, lalu dikhususkan minhu dari lafaz al-musyrikin, adzimiyu wa nahwuhu, adalah kafir dzimmi dan yang semisalnya, seperti kafir mu'ahad, kafir musta'man, maka itu dikecualikan berdasarkan dalil lain yang ada di dalam ayat Al-Qur'an dan juga ada di dalam hadis Nabi SAW yang di sana menunjukkan bahwa dikecualikan daripada al-musyrikin itu adalah kafir dzimmi, kafir mu'ahad, begitu juga kafir musta'man. Kafir dzimmi artinya kafir yang memiliki perjanjian dengan khalifah bahwasanya mereka bersedia untuk taat kepada hukum syariat dengan cara mereka membayar jizyah. Mereka mau menjadi warga negara Islam dengan cara membayar jizyah. Nanti timbal baliknya dari khalifah adalah akan menjaga harta, nyawa, dan kehormatan mereka. Itu kafir dzimmi. Kafir mu'ahad adalah kafir yang memiliki perjanjian dengan kaum muslimin. Biasanya tidak boleh lebih dari 3 tahun perjanjian damai itu. Kemudian kafir musta'man adalah kafir yang mendapatkan jaminan keamanan. Kalau sekarang mah dapat apa sih bahasanya deh? Dapat kalau ada orang, ya, kalau masuk ke dalam negeri ini dia mendapat jaminan keamanan. Ya, saya lupa istilah dalam politik kekinian itu apa gitu. Suaka politik. Ya, suaka politik bisa. Ya, jadi itu kafir musta'man, kafir yang memang memiliki dijamin keamanannya oleh negara Islam. Itu namanya kafir musta'man. Maka dia tidak boleh dibunuh, ya. Makanya saya katakan, pernah saya ucapkan ya. Jadi berdasarkan ayat ini faktulul musyrikin dan hadis dari Nabi SAW, bu'ithu liuqatilan nasa jami'an hatta yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Atau kama qala Rasulullah SAW. Aku diutus, kata Nabi, untuk memerangi semua manusia sampai mereka mengucapkan syahadatain. Maka berdasarkan dalil ini dan ayat Al-Quran ini, dalam madhab Syafi'i diambil kesimpulan bahwasanya hukum asal hubungan antara muslim dengan kafir itu adalah qital, perang. Qital, hukum asalnya gitu. Jadi kalau ada kafir dzimmi, kafir mu'ahad, kafir musta'man, itu keluar dari hukum asal. Ya. Makanya kan
Yang namanya taksis berarti kan ini yang dikecualikan kan kafir dhimmi, kafir musta'man, kafir mu'ahad. Berarti yang selain daripada 3 ini dia tetap dalam keumuman al-musyrikin. Berarti apa? Tetap dalam keumuman hukum faktulu, harus tetap diperangi. Nah, dari situ kan diambil kesimpulan dalam mazhab Syafi'i. Berarti hukum asal antara hubungan kaum muslimin dengan orang kafir itu al-harbu, al-qital, perang. Al-perang. Makanya tak heran dalam mazhab Syafi'i jihad ofensif hukumnya fardu kifayah, minimal dilakukan oleh negara Islam 1 tahun 1 kali. Kalau dia tidak melakukan seluruh kaum muslimin, padahal tidak dalam keadaan darurat, tidak dalam keadaan sedang darurat ya, maka itu berdosa semuanya. Itu bisa dilihat dalam kitab Fathul Qorib bab jihad. Atau lebih tepatnya Hasyi al-Bajuri. Ya, di dalam Hasyi al-Bajuri yang ada. Hasyi al-Bajuri ala Fathul Qorib. Kemudian wal asah dan pendapat yang sahih, artinya ada khilaf di antara ulama usul dalam masalah ini. Jawazuhu bolehnya taksis ila wahidin sampai kepada makna satu. Kan lafadz umum itu lafadz yang mencakup semua bagiannya tanpa batasan. Nah, pertanyaan berikutnya, taksis yang mengkhususkan cakupan umum ini boleh mentaksis sampai batasan berapa dari lafadz umum? Maka jawabannya pendapat yang terpilih yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, taksis itu bisa mentaksis cakupan umum sampai kepada sisa satu saja. Sisa satu dari lafadz umum. Jadi contohnya lafadz umum itu al-insan. Itu kan mencakup semua jenis manusia. Kemudian taksis datang dan mentaksis semua manusia kecuali hanya satu manusia. Maka itu boleh. Jadi taksis pendapat yang paling rojih, pendapat yang paling kuat, itu boleh mentaksis mengkhususkan cakupan lafadz umum hanya sampai kepada cakupan umum itu tersisa hanya untuk satu hal. Satu makna, satu jenis saja. Nah itu pendapat yang asah. Jadi wal asah pendapat yang sahih jawazu bolehnya mentaksis keumuman itu ila wahidin sampai tersisa satu saja dalam lafadz umum. In lam yakunil amu jam'an. Selama lafadz umumnya itu bukan berupa jamak. Ya. Seperti apa? Seperti man wal mufrad al mu'arraf, seperti lafadz man, mufrad mu'arraf, isi mausul yang mufrad ya. Kemudian ma ya, kaifa, mata, maka itu semuanya bisa ditaksis sampai tersisa hanya satu bagi lafadz umum. Ya. Kemudian wa aqallil jam'i in kana. Dan kalau lafadz umumnya berupa jamak, maka dia hanya bisa mentaksis sampai kepada batas minimal jamak, yaitu hanya 3. Jadi tidak boleh taksis dalam lafadz jamak itu menghabiskan hanya tersisa satu, enggak. Tapi taksis untuk lafadz jamak hanya bisa menyisakan sampai 3. Karena jamak paling minimalnya adalah 3, sebagaimana yang sudah kita jelaskan di lafadz umum bahwa hukum minimalnya jamak itu menunjukkan kepada 3. Ya, wa ila aqallil jam'i. Nah, dan kepada minimalnya jamak. Berapa minimalnya jamak? Salah satun aw itsnain. Ya, salah satin aw itsnain. 3 atau 2. In kana jam'an jika itu adalah jamak kal muslimin wal muslimat. Seperti lafaz muslimin dan muslimat. Juga dalam seperti tadi faktulul musyrikin. Musyrikin itu jamak muzakkar. Maka kalau dia ditaksis, dia tidak boleh ditaksis sampai kemudian lafaz musyrikinnya itu kurang dari 3. Enggak. Dia bisa ditaksis sampai ke dalam lafaz musyrikinnya itu sisa cuma 3. Sisa cuma 3 saja. Nah, ini sedikit beda ya kalau kita baca dalam kitab Al-Luma', Al-Luma'nya Abu Ishaq As-Sirazi. Saya ada kitabnya ini Bughyatul Mushtaq, Syekh Yasin Al-Fadani, Syarah Al-Luma'. Kalau dalam Syarah Al-Luma' itu justru di sini kebalikan. Ini sama-sama mazhab Syafi'i sebenarnya. Nih, di sini dikatakan di sini ya di dalam kitab Al-Luma' faslun, ini adalah pasal wa yajuzu at-takhsisu ila an yabqa min lafdhil ami wahidun. Ini sama nih. Boleh mentaksis sampai lafadz umum itu tersisa hanya satu. Ini sama. Ya, lafadz umum itu boleh ditaksis sampai tersisa satu saja. Wa qala Abu Bakar Al-Qaffal ya, min ashabina yajuzu at-takhsis fi asma'il jumu'
ila an yabqa salasah wala yajuzu aktsar minhu. Menurut Imam Al-Qaffal, dia termasuk mazhab Syafi'i, ulama kami, boleh mentaksis isim-isim jamak sampai tersisa 3 dan tidak boleh lebih daripada itu. Nah, kenapa? Di sini ya, dalam syarahnya Syekh Yasin Al-Fadani itu mengatakan sawa'un kana al-'amu jam'an aw la nadhran fil jam'i ila anna afradahu ahadun ka ghairihi kama huwa sahih. Jadi sama saja lafaz umumnya itu jamak atau bukan, dia bisa ditaksis sampai sisa 1 saja. Ya, nadhran fil jam'i ila anna afradahu ahadun ka ghairihi. Melihat dari sisi jamak itu juga melihat dari sisi jamak dari sisi bagian-bagiannya itu seperti ya satu kesatuan, bukan jamak. Jadi jamak dilihat dari sisi cakupannya kan seperti satu kesatuan. Ya maka boleh tercakup tersisa hanya satu sebagaimana pendapat yang sahih. Bahkan dikatakan nih dalam pentahkiknya Syekh Ahmad Darwish, Syekh Ahmad Darwish itu sampai mengatakan begini. Qala fi irsyadil fuhul haka hadzal qaula Imamul Haramain fi talkhis an mu'azzami ashabi Syafi'i qala wa huwa alladhi ikhtarahu asy-Syafi'i wa naqalahu Ibnu Sam'ani fil Qawati an sa'iri ashabi Syafi'i ma'adal qafal. Wa haka al-Ustadz Abu Ishaq al-Isfirayini fi usulihi an ijma'is Syafi'iyah wa hakahu Ibnu Sobag fi al-Uddah an aktsari Syafi'iyah. Wa sahahahu al-Qadhi Abu Tib wa Syekh Abu Ishaq wa nasabu al-Qadhi Abdul Wahhab fil Ifadah ilal jumhur. Jadi di sini sampai dikatakan hampir mayoritas ulama Syafi'iyah berpendapat jamak itu bisa ditaksis sampai tersisa 1 saja, tidak usah 3. Cuman di sini juga di ta'liknya itu Syekh Ahmad Darwish juga ini kayak ada kontradiksi. Di sini dikatakan wa dalilu ala jawazi dzalika huwa annahu lafdzun min alfadzil umum fajaza takhsisu ila an yabqa wahidun. Dalil bahwa jamak itu boleh ditaksis sampai tersisa 1 adalah karena dia termasuk lafadz umum. Sebagaimana lafadz umum maka boleh dia ditaksis sampai tersisa hanya 1. Ya. Nah, di sini dikatakan dalam takliknya Syekh Ahmad Darwish ya, al-qaulu bi jawazi takhsis ya asma al-jumu' ila al-wahid min al-masail allati khalafa fiha al-Imam Asy-Syirazi rahimahullah jumhurul usuliyin. Jadi pendapat yang bolehnya taksis, pendapat yang membolehkan mentaksis isim jamak sampai tersisa 1 termasuk permasalahan-permasalahan yang di dalamnya Imam Syirazi menyelisihi mayoritas ulama usul. Jadi kayak bertentangan enggak? Di satu sisi katanya ini adalah pendapat mayoritas, tapi di satu sisi menyelisih pendapat mayoritas. Gitu. Nah, ini perlu ditahkik lagi nih maksudnya yang mana. Nah, tapi yang pasti ala kulli hal yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari adalah bahwa jamak itu bisa ditaksis dan hanya boleh menyisakan 3 karena minimal jamak adalah 3. Sampai sini paham tuh? Ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Tentang taksis? Tidak ada? Baik. Berikutnya. Wal'amu al-maksus. Umum yang dikhususkan. Nah, ini yang pertemuan terakhir kemarin yang saya bahas. Umum itu ada berapa? Ada 3 ya. Ada al-umum al-mutlaq. Ada al-umum al-maksus atau al-amu al-maksus. Dan ada al-umum urida biha al-khusus. Al-umum al-mutlaq adalah lafaz umum yang mencakup semua jenisnya secara mutlak tanpa ada yang mentaksis. Disebut umumul mutlaq ya. Seperti firman Allah tabaraka wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua jiwa itu pasti meninggal. Ini umumun mutlak. Kenapa? Karena tidak ada yang mentaksis satupun ayat ini. Bahwa memang semua yang bernyawa tanpa terkecuali itu pasti akan merasakan kematian. Ya. Yang kedua ada al-umum al-maksus, yaitu umum, lafaz umum yang kemudian ada dalil di sana yang mengkhususkan. Nah, inilah yang kita bahas. Wal-amu al-maksus. Lafaz umum yang dikhususkan, umumuhu keumumannya, muradun yang dimaksud, tanawulan secara cakupannya, la hukman bukan secara hukum. Maksudnya secara lafaznya dia tetap mencakup semua jenis keumumannya, tapi tidak secara hukumnya. Hukumnya hanya mencakup sebagian saja. Walaupun secara lafaz itu mencakup semua jenis umum,
tapi secara hukum dia tidak mencakup jenis hukum. Karena tadi yang kita bahas, taksis, pengkhususan, itu hanya mengkhususkan hukum yang dicakup oleh lafadz umum, bukan mengkhususkan lafadznya. Lafadznya tetap secara penunjukan makna, dia mencakup semua apa yang ditujukan oleh lafadz umum tersebut. Tapi secara hukum, dia dikhususkan, sebagiannya dikhususkan. Makanya di sini dikatakan, tanawulan la hukman. Secara tanawulan, secara cakupan lafadz umum, tetap mencakup semua yang ditujukan oleh umum, la hukman, tetapi secara hukum, dia tidak. Nah, itu ya. Nah, di sini dikatakan, wal amu al maksus umumuhu muradun tanawulan la hukman. Lianna ba'dal afradi la yashmaluhu al hukmu. Karena sebagian cakupan daripada umum la yashmaluhu al hukmu, tidak dicakup oleh hukum. Nadhran lil mukhassis, melihat dari sisi mukhassis yang mengkhususkan. Ya, kayak tadi al-amu al-maksus kayak ayat faqtulul musyrikin. Bunuhlah orang-orang musyrik. Nah, bunuhlah orang-orang musyrik itu lafadz al-musyrikin namanya amun maksus. Lafadz umum yang kemudian dikhususkan oleh dalil lain. Maka dia musyrikin secara lafadz tetap mencakup semua jenis musyrik. Tapi secara hukum dikecualikan daripadanya kafir dhimmi, kafir mu'ahad, kafir musta'man. Maka 3 kategori kafir ini dikecualikan. Ya, dikeluarkan dari hukum yang ditunjukkan oleh al-musyrikin. Nah, ini namanya apa? Al-amu al-makhsus. Wal muradu, dan yang dimaksud bihi dengan al-amu al-makhsus, ya, adalah al-khusus laisa muradan. Adalah wal muradu, dan yang dimaksud bihi dengan lafadz umum, al-khusus adalah yang dikhususkan, laisa muradan, bukanlah yang dimaksud, bal kulliyun, tetapi dia lafadz kulli, yang kita ketahui ya, kulli itu apa? General. Ustu'mila, yang digunakan fi juz'iyyin, yang digunakan kepada sebagian saja. Sebagian saja. Tidak kepada keseluruhan. Jadi yang dimaksud dengan al-am al-maksus adalah khusus, ya, yang tidak dimaksudkan kulli yang mencakup semuanya, tapi hanya digunakan untuk sebagian saja. Makanya dikatakan wal amu al-muradu bihi al-khusus, dan lafadz umum yang dimaksud dengan umum itu khusus, laisa umumuhu, yaitu keumumannya bukanlah muradan yang dimaksudkan, la tanawulan wala hukman, baik secara cakupan ataupun secara hukum. Oh, ini beda lagi, afan. Yang ketiga ini, wal muradu bihi al khusus laisa muradan bal kulliyun ustu'mila fi juz'iyyin. Ini yang ketiga. Yang itu al umum urida biha al khusus. Lafadz umum tapi yang dimaksud khusus. Yang ketiga ya. Makanya di sini dalam syarahnya dikatakan wal amu, lafadz umum, al muradu, yang dimaksud bihi dengan lafadz umum itu al khusus, khusus. Jadi lafadznya umum tapi yang dimaksud cuma satu. Kalau yang kedua kan tadi lafadz umum tapi sebagian hukumnya dikhususkan. Nah, kalau yang ketiga ini dia lafadz umum, disebutkan dengan lafadz umum, tapi yang dikehendaki cuma satu orang. Cuma khusus. Makanya di sini dikatakan wal amu al muradu bihi al khusus, lafadz umum yang dimaksud dengan umum itu adalah al khusus, laisa umumuhu muradan. Maka bukanlah lafadz umum itu yang dimaksudkan, la tanawulan wala hukman, baik secara cakupan lafadznya ataupun secara hukum. Ya. Kalau yang kedua kan tadi secara cakupan mencakup semuanya, walaupun secara hukumnya dikhususkan sebagiannya. Ya, tapi kalau yang ketiga ini, secara cakupan dan hukum dia tidak mencakup semuanya. Kenapa? Karena dia yang dimaksud cuma satu. Bal huwa kulliyun, tetapi dia adalah lafadz kulli, ya. Min haitsu inna lahu afradan, dari sisi dia memiliki bagian-bagian bihasabi aslihi, sesuai dengan asalnya, ya. Ustu'mila fi juz'iyyin, yang digunakan dalam makna sebagian saja. Ya. Jadi kulli tapi hanya digunakan dalam sebagian saja, ay fardin minha. Fa huwa majazun qat'an, maka itu adalah majaz secara pasti. Jadi penggunaan lafadz umum untuk digunakan pada lafadz khusus itu adalah jelas majaz. Kenapa? Ya karena hukum asalnya secara hakikoh lafadz umum itu lafadz yang menunjukkan
kepada semua bagiannya tanpa batasan. Nah, maka ketika digunakan lafadz umum untuk hanya menunjukkan sebagian atau satu orang saja, maka itu jelas majas karena menggunakan lafadz bukan pada makna asalnya. Ya, kaqaulihi ta'ala seperti firman Allah Ta'ala, alladzina qala lahumun nas. Adalah orang-orang yang berkata kepada mereka, manusia. Nah, annas di sini kan lafadz umum nih, ya. Mufrad yang dikasih alif lam al-mu'arraf. Tapi yang dimaksud Anas dalam ayat ini, yaitu dalam surat Al-Imran ayat 173, itu adalah cuma satu orang, yaitu bernama Nu'aim bin Mas'ud al-Ashja'i. Jadi yang dimaksud Anas di sini cuma satu orang, Nu'aim bin Mas'ud al-Ashja'i saja. Bukan manusia banyak, bukan. Tapi cuma Nu'aim bin Mas'ud al-Ashja'i. Ya, liqiyamihi maqama katsirin, ya, fitasbiyatihi al-mu'minin an mulaqati Abi Sufyan wa ashabihi. Karena dia adalah orang yang paling banyak menakut-nakuti, jadi menghalang-halangi kaum muslimin untuk bertemu Abu Sufyan dengan cara menakut-nakuti. Mereka orang Quraisy itu sudah mengumpulkan banyak tentara dan seterusnya. Maka takutlah kalian, jangan mau ikut perang. Nah, itu kan. Tapi kata Allah justru itu menambah kekuatan mereka. Nah, itu contoh lafadz umum tapi yang dimaksud cuma satu orang. Jadi lafadz umum yang dimaksud adalah khusus. Jadi kata Anas umum tapi yang dimaksud cuma Nu'aim bin Mas'ud al-Ashja'i. Atau seperti firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 54, am yahsudun nasa, ataukah mereka itu bersifat hasad kepada Anas. Nah, Anas di sini siapa? Ai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ini masuk Anas. Kenapa kok Rasulullah diungkapkan dengan kata Anas? Li jam'ihi ma fin nasi minal khisalil jamila. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam terkumpul padanya semua sifat-sifat kebaikan dalam manusia. Maka beliau diungkapkan dengan Anas, padahal dimaksud adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oke, sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan dulu? Cukup? Paham? Lanjut. Insyaallah. Insyaallah. Oke, berikutnya wal ashah dan pendapat yang sahih annal awal, bahwa yang pertama, apa yang pertama? Lafadz umum tapi yang dikehendaki lafadz yang pertama adalah lafadz umum yang sebagian hukumnya dikhususkan. Hakikatun bersifat hakiki. Apa maksudnya? Di sini dikatakan dalam syarahnya wal ashah dan pendapat yang sahih wal ashah dan pendapat yang sahih annal awal, bahwa yang pertama, apa yang pertama? Al-amu al-maksus, lafadz umum yang sebagian hukumnya dikhususkan. Hakikatun itu adalah hakiki, bermakna hakiki, fil baqi pada makna yang tersisa, ba'da taksis setelah dikhususkan. Jadi contoh innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia dalam kerugian, semua manusia. Kemudian dikecualikan hukum sebagian orang dari Anas ini, yaitu ilal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah, keempat orang ini secara hukum dikecualikan dari Anas. Nah, sedangkan yang lain yang tidak dikecualikan, maka dia tetap dalam keumumannya, dan yang tetap dalam keumumannya itu adalah hakiki. Makna hakiki yang dimuat oleh Anas. Itu maksudnya hakikatun fil baqi ba'da taksis. Maka dia lafadz umum tadi yang sudah dikhususkan terhadap cakupan yang tidak dikhususkan, dia secara ini adalah hakiki. Sesuai dengan makna hakikinya adalah lafadz yang menunjukkan kepada makna yang meluas, banyak. Li'anna tanawulahu lahu ma'a taksis katanawulihi bihi biduni. Karena cakupan lafadz umum, ya, karena cakupan lafadz umum dengan adanya taksis seperti cakupannya tanpa adanya taksis. Jadi seolah-olah taksis itu ya udah nggak ada. Maka lafadz umum ini tetap menunjukkan kepada keumumannya, yang itu bersifat hakiki, menunjukkan keumuman. Wadzalika tanawul hakikiyun fakadza hadza. Dan cakupan itu bersifat hakiki dan seperti itulah. Ya.
Jadi ini li'anna tanawulahu karena cakupan hu kembali ke al-am. Karena cakupan lafaz umum itu lahu terhadap yang tersisa, ma'a taksis dengan adanya taksis, kata nawulihi seperti cakupan lafaz am bihi dengan yang tersisa itu bidunihi tanpa taksis. Nah, ini yang penting lagi nih. Fahuwa dan lafaz umum itu yang sudah dikhususkan hujjatun adalah hujjah. Fahuwa ay al-awwal wa huwa al-amu al-makhsus 'ala al-qawli bi annahu haqiqatun. Bahwa yang pertama yaitu lafaz umum yang dikhususkan berdasarkan pendapat pertama bahwa itu hakikoh, yang tersisanya hujjatun adalah hujjah. Hujjah jazman secara pasti akhdan min man'il mawani listidlali sahabati bihi min ghairi nakir, mengambil daripada kitab Man'il Mawani dengan pendalilan yang digunakan oleh para sahabat terhadap hal tersebut, yaitu bihi terhadap al-amu al-maksus min ghairi nakirin, tanpa ada ya satupun yang menyelisihi. Jadi ketika kita katakan innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia dalam kerugian, dikecualikan daripadanya 4 orang, beriman, beramal solih, menasihati dalam kebaikan, dan menasihati dalam kesabaran. Maka selain dari keempat ini dia tetap dalam keumumannya dan itu adalah hujjah. Selain daripada 4 kategori orang ini, mereka dalam kerugian apapun kebaikan mereka. Nah, itu hujjah yang menunjukkan bahwa selain 4 ini adalah mereka tetap dalam kerugian apapun, sebaik apapun mereka, selama mereka tidak memiliki keempat sifat ini. Nah, wa 'alal qaul bi annahu majaz, kalaupun ada yang mengatakan sisa cakupan umum setelah ditaksis itu adalah majas, itu pun sama, pendapat yang sahih adalah hujjah juga. Tetap dia hujjah bagi yang lain yang tidak dikhususkan. Karena al-am yabqa ala umumihi, ya. Yang tidak tercakup oleh dalil khusus tetap dalam keumumannya dan dia hujjah untuk segala sesuatu yang dicakup oleh lafaz umum itu tanpa terkecuali. Maka ketika dikatakan faqtulul musyrikin, bunuhlah orang-orang musyrik, dikecualikan kafir dhimmi, kafir mu'ahad, kafir musta'man. Maka selain daripada yang dikecualikan ini, dia tetap dalam keumumannya mendapatkan hukum apa? Harus diperangi. Dan itu hujjah bahwasanya wajib diperangi orang-orang kafir selain yang dikhususkan tadi. Makanya itulah dalil mazhab Syafi'i kenapa hukum asal hubungan antara muslim dengan kafir itu adalah al-qital, perang. Ya. Taib. Paham tum? Insyaallah. Kemudian wa yu'malu bil 'ami, dan diamalkan bil 'ami dengan lafaz umum walau ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, walaupun setelah wafatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qabla al-bahthi, sebelum mencari anil mukhassis, dari dalil yang mengkhususkan. Jadi kalau kita mendapat lafaz umum dan belum ada keterangan yang mengkhususkan, maka kita wajib mengamalkan lafaz umum ini sesuai dengan keumumannya. Walaupun setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Selama tidak ada dalil yang ditemukan mengkhususkan, maka dia wajib diamalkan sesuai keumumannya. Ya, sesuai dengan apa? Keumumannya. Kenapa? Li'annal asla adamuhu. Karena hukum asalnya tidak ada pentaksis. Hukum asalnya lafaz umum ya tetap dalam keumumannya. Wa li'anna ihtimalahu marjuh. Dan karena adanya kemungkinan mukhassis itu marjuh, sesuatu yang lemah. Wa dhahirul umum wa dhahirul umumi rajihun. Sedangkan zahir akan cakupan keumumannya itu rajih, yang kuat. Wal amalu birrajih wajib. Dan mengamalkan pendapat yang kuat itu wajib. Jadi nanti kalau bagi mujtahid atau bagi orang yang memiliki kecakapan dalam beristinbat, mengambil dalil yang rajih itu wajib. Kalau dia mengabaikan dalil yang rajih, berdosa dia. Beda dengan awam. Kalau orang awam itu, karena dia nggak mengerti mana yang rajih, mana yang nggak rajih, ya bagi mereka berdalil sesuai, mengamalkan hukum sesuai dengan gurunya atau sesuai dengan yang ia pelajari dari guru-gurunya. Sekalipun pendapatnya ya menurut orang lain tidak rajih. Kenapa? Karena orang awam yang nggak bisa membedakan mana rajih, mana tidak rajih. Nah, ini berlaku bagi yang mengamalkan rajih wajib, itu berlaku bagi mujtahid.
atau orang yang memang memiliki kecakapan dalam beristinbat, mampu membedakan mana yang roji, mana yang tidak roji. Gak boleh bagi dia, bahkan bisa dikatakan haram bagi dia untuk mengambil pendapat yang tidak roji. Kecuali ada alasan-alasan syar'i yang mengharuskan dia keluar daripada pendapat roji kepada yang marjuh. Ya, seperti apa? Contohnya seperti demi kemaslahatan kaum muslimin. Boleh. Contoh mujtahid ini, menurut dia pendapat yang roji ini. Ternyata khalifah pentabani hukum yang menyelisihi apa yang dia istinbat. Maka ketika itu dia harus mengalah demi kemaslahatan kaum muslimin secara bersama. Nah, itu secara konsep taksis selesai kita. Begitulah secara konsep taksis yang ada dalam usul fikih. Setelahnya kita akan masuk ke dalam jenis-jenis taksis. Taksis yang ada itu apa saja sih? Ada taksis mutasil, ada taksis munfasil. Taksis mutasil nanti dibagi lagi, ada al-istisna, ya, ada at-takid bisifah dan seterusnya. Ya, ada goyah, ada syarat dan seterusnya. Kemudian ada taksis munfasil, ya, seperti dalil Al-Quran dengan Al-Quran, sunnah, Al-Quran dengan sunnah, ya, Al-Quran dengan ijma dan seterusnya. Nanti akan kita pelajari. Allahu a'lam bishawab. Ada yang ditanyakan? Cukup? Insyaallah. Kita paling sampai al-istisna saja ini. Al-mukhassis al-mutasil wal munfasil. Wahuwa ay al-mukhassis lil am. Yaitu adalah pentaksis bagi lafaz umum. Kismani dibagi dua. Muttasilun, ya, ada taksis mutasil. Wahuwa khamsatun, itu ada 5. Nah, taksis mutasil apa definisinya? Taksis mutasil itu ay ma la yastaqillu bi nafsihi min al-lafzi an yuqarina al-'ama. Jadi namanya taksis mutasil adalah taksis la yastaqillu bi nafsihi, ya, yang tidak berdiri sendiri min al-lafzi daripada lafaz. Bi an yuqarina al-'ama, karena dia senantiasa beriringan dengan lafaz umumnya. Jadi taksis mutasil adalah taksis yang tidak berdiri sendiri, tapi adalah taksis yang berdiri bersama beriringan dengan lafaz umumnya. Contoh seperti tadi surat Al-Asr. Innal insana lafi khusrin, langsung illal ladzina amanu. Nah, taksis illal ladzina amanu wa amilus solihati, taksis yang tidak berdiri sendiri, tapi taksis yang beriringan dengan lafaz umumnya, yaitu innal insana lafi khusrin. Oke, itu definisi taksis mutasil. Nanti kebalikan mutasil adalah taksis munfasil. Ya, taksis munfasil adalah taksis yang terpisah daripada lafaz umumnya. Nah, taksis mutasil itu ada wahwa khamsatun, itu ada 5. Ya, ada al-istisna, ada sifat, ada goyah, ada syarat, ya. Dan terakhir 5 itu kalau tidak salah apa ya? 5 badal ba'd atau istimal. Oke, yang pertama ahaduha, yang pertama taksis mutasil, yang pertama al-istisna'u adalah istisna bimakna sigotihi, yang bermakna sigo istisna, ya. Oke, wahwa, yaitu istisna adalah ikhraju min muta'addidin, mengecualikan, mengeluarkan, min muta'addidin, dari sejumlah cakupan yang banyak, min muta'addid, dari sejumlah yang banyak, binahwi, dengan menggunakan semisal illa, menggunakan semisal adat illa, min adawatil ikhraj, termasuk instrumen ikhraj, termasuk instrumen untuk mengecualikan, wad'an secara bahasa. Jadi illa secara peletakan dasar bahasa memang berfungsi untuk ikhraj, mengecualikan. Ya, ka khola wa ada wa siwa. Seperti khola, ada, dan siwa. Karena kan illa dan saudara-saudaranya ada illa, ada goir, ada siwa, sawa, suwa, ya, ada khola, ada hasya. Dzalikal ikhraj ma'al mukhraj. Nah, pengecualian itu beriringan dengan yang dikecualikan. Minhu, dari apa yang dikecualikan. Min mutakallimin wahidin fil asah, yang dikeluarkan dari satu pembicara menurut pendapat yang sahih.
Jadi istisna adalah mengecualikan dari sesuatu yang banyak menggunakan ilah atau saudara-saudaranya yang dikeluarkan atau diucapkan oleh satu orang. Penutur menurut pendapat yang sahih. Jadi berasal dari satu orang. Contohnya ya seperti ayat tadi. Wal asr innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu. Illa mengecualikan daripada innal insana lafi khusrin. Karena innal insana lafi khusrin, innal insan itu kan mencakup banyak hal, mencakup semua jenis manusia. Nah, illa fungsinya mengecualikan cakupan banyak insan itu. Ya, yang diucapkan dari satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wajibu dan wajib ayyushtaratu disyaratkan ittisaluhu bersambungnya itu istisna adatan secara adat fil asah menurut pendapat yang sahih. Fala yadurun fisaluhu binahwi tanafusin, maka tidak mengasah adanya infisal, pemisah binahwi tanafus dengan semisal hanya bernafas au su'al atau su'al bersin ya. Fa inan fasala bi ghairi dzalika kana lagwan. Jadi antara sesuatu yang dikecualikan dengan yang mengecualikan itu haruslah ittisal bersambung. Jadi kita katakan kharaja at-tullabu illa zaidan. Nah, antara illa zaidan dengan kharaja tulab itu kita mengucapkannya satu kesatuan. Gak boleh kharaja at-tullabu 1 jam kemudian kita katakan illa zaidan. Nah, itu enggak sah. Itu disebut laghwun, ya sia-sia. Kecuali pemisah antara illa dengan sebelumnya itu sekedar nafas atau su'al. Su'al itu sini teh pilek. Jadi kayak kharajatul labu bersin. Hasyih atau kharajatul lab illa zaidan. Maka itu masih sah. Karena jarak antara keduanya tidak lama. Tapi kalau jaraknya lama, yang mana secara adat itu menunjukkan lama, ya maka itu lagbun. Ya. Mustasnanya atau yang dikecualikannya dianggap lagbun atau sia-sia. Nah, amma adapun fil munqati, mustasna yang ada pada munqati, famajazun fil asah, maka penunjukannya adalah majas menurut pendapat yang sahih. Apa itu majas munqati? Yaitu mala yakunul mustasna fihi ya ba'dal mustasna minhu. Ya. Jadi mustasna munfasil atau istisna munfasil munqati artinya al mustasna, sesuatu yang dikecualikan itu bukan bagian daripada yang terkecualikannya. Contoh gini ya, ini dalam nahwu juga diterangin. Namanya mustasna munqati. Bahwa si mustasna bukan bagian daripada si mustasna minhu. Contoh, kharaja at-tulabu illa himaron. Keluar murid-murid itu keluar kecuali himaron, kecuali keledai. Nah, keledai itu kan bukan bagian daripada tulab. Keledai itu hewan, tulab manusia. Himaron itu bukan bagian dari keledai. Maka istisna yang seperti ini, yaitu si mustasnanya bukan bagian daripada mustasna minhu, maka disebut dengan al-istisna al-munqati'. Maka penunjukannya adalah majas menurut pendapat yang sahih. Kenapa majas? Ya karena kita tidak menggunakan sigo ini sesuai dengan makna aslinya, yaitu untuk mengecualikan mustasna minhu. Padahal atulab manusia, tapi himaron bukan manusia. Maka dia menggunakan mustasna untuk mengecualikan mustasna minhu yang bukan pada asalnya. Maka itu adalah majas. Ada yang ditanyakan dulu? Ya, kalau tidak ada kayaknya cukupkan sampai di sini dulu ya.
Nanti kita lanjutkan lagi. Nanti lanjut ke wal ashah anna al murada bi asyratin fi alayya asyratun ila thalatha al asyra bi i'tibaril ahad. Tsumma ukhrijat thalathatun tsumma usnida lil baqi taqdirun wa in kana qablahu dzikran. Jadi kalau ada alayya asyratun, aku punya tanggungan 10 ila thalatha kecuali 3. Berarti berapa totalnya? 7. 10 kurangi 3, 7. Ya, wallahu a'lam bishawab. Semoga bisa difahami ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Naqtatim darsana bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin wa du'a kafaratil majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.